Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Saya berharap kabar kalian tetap sehat, terus sukacita setiap harinya. Saya berharap kalian masih tetap berdiam diri di rumah, jaga kesehatan karena di luar masih rawan ya, masih rawan oleh COVID. Sebelumnya kita kembali lagi ya ini ya di pembelajaran PPKN. Ini udah pertemuan kita yang kedua. PPKN saat ini masih saya pegang. Siapa tahu atau mungkin dari kalian sudah ada yang mengenali saya setelah minggu kemarin kita kenalan singkat ya. Terus sebelum saya melanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya, saya mau mengingatkan siapa yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin, segera dikumpulkan di mejanya Pak Wahyu. Oke. Siapa yang belum mengerjakan atau mengumpulkan tugas PPKN minggu kemarin, segera dikerjakan, dikumpulkan di mejanya Pak Wahyu. Terus abis itu yang kedua, ini materi kan ada di YouTube. Nah, untuk menghemat kuota, kalian download aja ini videonya. Terus nanti kan otomatis akan tersimpan tuh di download. Nah, itu nanti untuk mempermudah kalian belajar. Kalau setiap saat kalian mau belajar, kalian tinggal aja buka link yang telah di-share oleh siapa? Oleh wali kelas gitu ya. Nanti kan di situ tinggal muter videonya. Kalau mau dicatat silahkan dicatat, catatlah yang menurut kalian penting. Terus kalau dicatat itu kemungkinan nanti kan bisa hilang atau ngelink di mana gitu kan. Lebih amannya mending buka linknya aja gitu. Terus ini juga kalian kan ada LKS. Nah, tuh kalian bisa pelajari di LKS-nya seperti itu. Itu sih pengumuman yang saya sampaikan. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Kita lanjut. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang BPUPKI ya. Dari sidang pertama, sidang kedua, terus tokoh yang ada di dalam BPUPKI itu siapa, tujuan dari sidang BPUPKI ini apa, terus isinya sidang kedua BPUPKI apa, itu sudah kita pelajari di minggu kemarin. Terus hari ini kita ke materi selanjutnya. Oke, udah siap untuk mendengarkan materi kali ini? Oke, kalau gitu mari kita belajar sama-sama ya. Nah, kemarin sudah belajar tentang BPUPKI. Terus setelah sidang yang terakhir itu, maka BPUPKI ini dibubarkan. Nah, pembubaran BPUPKI ini pada tanggal berapa? Pembubarannya itu pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, setelah BPUPKI ini dibubarkan, maka terbentuklah yang namanya PPKI. Nah, PPKI ini kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini dalam bahasa Jepangnya itu Dokoritsu Janbi Inkai. Nah, dalam PPKI ini juga kayak BPUPKI ada anggotanya, ada ketuanya, ada wakil ketuanya. Nah, anggota dari PPKI ini berapa? Anggotanya ada 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya ini Muhammad Hatta. Terus tujuan dibentuknya PPKI ini tuh apa sih? Gitu kan. Tujuannya ini itu untuk mempersiapkan NKRI.
Ya, jadi tujuan dari PPKI ini itu untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai di sini coba kalian pahami. Kalau nggak ada, kita ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan anggota PPKI kan ada 27. Nah, susunannya ini. Ketuanya ada Soekarno, wakil ada Muhammad Hatta. Terus anggotanya tuh ada Supomo, terus ada Rajiman, ada Wahid Hasyim, Ki Bagus, Otto Iskandar, Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, terus Hamidah, ada Ratu lagi, terus ada Andi Pangeran, dan ada I Gusti. Itu anggota. Terus lain anggota anggota pokok ya. Selain dari anggota pokok juga ada anggota tambahannya nih. Anggota tambahannya siapa? Anggota tambahannya ada Wiranaka Kusumo, ada Ki Hajar Dewantara, ada MR Kasmin, ada Sajudi, ada Kusumo, ada Subarjo. Nah, itu orang-orang yang terlibat dalam panitia PPKI. Terus dalam sibuknya atau di tengah kesibukan PPKI ini itu melakukan kegiatannya apa? Kegiatannya di sini itu mendengarkan berita kalau Jepang ini telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi setelah PPKI ini mendengar kalau Jepang ini menyerah tanpa syarat dari sekutu, maka dari salah satu anggota PPKI ini berpendapat kalau Indonesia ini harus cepat-cepat untuk diproklamasikan tanpa ada persetujuan dari bangsa lain gitu ya. Terus dari itu dirundingkan, terus akhirnya disepakati kalau Indonesia ini akan dimerdekakan. Nah, pengumuman dalam kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi disitulah, di tanggal itulah bahwa Indonesia ini sudah benar-benar merdeka. Nah, kemerdekaan Indonesia ini itu atas usaha keras warga atau tokoh-tokoh bangsa Indonesia, sehingga tokoh-tokoh ini itu melawan penjajah Jepang, terus rela berkorban sampai pun mati itu agar Indonesia ini gimana caranya negara Indonesia ini tuh merdeka dan tidak dijajah oleh negara lain atau dari bangsa lain tuh. Nah, setelah kemerdekaan esok harinya ya, setelah kemerdekaan, terus besoknya tanggal 18 Agustus 1945. Nah, PPKI ini tuh dalam sidang PPKI ini itu menyepakati gitu ya, menyepakati atau menghasilkan suatu keputusan. Nah, keputusannya itu apa dalam sidang PPKI ini? Keputusannya itu ada 3 keputusan. Yang pertama itu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, keputusan yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden. Presidennya siapa? Presidennya itu Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Jadi Soekarno ini itu presiden pertama Indonesia. Terus
keputusan yang ketiga ini membentuk sebuah komitmen nasional untuk membantu presiden. Gitu. Itu ada 3 hasil PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tuh. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI ini itu untuk apa? Untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dalam pembukuan alinea kelima yang mencantumkan sila-sila Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, dalam sidang PPKI ini tuh Muhammad Hatta itu juga berpendapat kalau bahwa masyarakat Indonesia Timur ini mengusulkan untuk hilangkan 7 kata dari Piagam Jakarta gitu. Terus tadi kan tujuannya PPKI kan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencantumkan tentang sila-sila Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI ini tuh dapat kalian lihat dalam naskah pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang isinya apa? Yang isinya itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terus yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Nah, itu materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara di pertemuan yang kedua. Jadi tadi kita sudah belajar tentang PPKI. Dari anggota PPKI itu siapa saja, ketuanya siapa, terus wakilnya siapa, terus susunan panitianya, anggotanya tadi ada Supomo dan kawan-kawan. Terus hasil dari sidang PPKI ini itu ada 3 hasil. Yang pertama, menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih presiden dan wakil presiden. Presiden pertama Indonesia ini Soekarno yang diwakili oleh Muhammad Hatta, terus membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Nah, sidang dalam PPUPKI ini itu terlaksana pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu materi pertemuan kali ini. Coba kalian pahami, kalian diskusikan. Itu juga ada di LKS kalian. Kalau di LKS itu di halaman 11 ya. Di halaman 11 coba kalian baca-baca lagi, kalian pahami, karena pemahaman satu anak dengan yang anak lain itu berbeda-beda ya. Tuh, kalau sudah untuk tugas evaluasinya tuh bisa kalian lihat evaluasi. Nah, itu kalian kerjakan LKS kalian tugas 4 ya, yang isai dari itu yang isai tugas 4 kegiatan 1 ya, itu halaman 13 itu yang isai ya. Itu coba kalian kerjakan, terus kerjakannya di folio
ditulis tangan tapi tulisannya yang rapi. Jangan lupa dikasih nama, kelas, terus sama tanggal. Untuk pengumpulannya itu 1 minggu dari sekarang, berarti pengumpulan paling lambat minggu depan ya, hari Rabu minggu depan tanggal 12 Agustus 2020. Itu paling lambat pengumpulannya tanggal 12 Agustus. Kalau mau dikumpulin besok lebih baik sih, karena kan biar nggak lupa gitu kan ya, langsung dikerjakan terus besoknya dikumpulin di mejanya Pak Wahyu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu minggu depan ya. Kalian meskipun pembelajarannya secara online, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar ya, karena sebentar lagi akan tengah semester ya. Ini udah Agustus, September, kemungkinan tengah semester. Oke, sampai di sini pertemuannya. Selamat siang.